Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian dimanapun Anda berada. Sebelum kita menikmati renungan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kembali kami mengucap syukur atas kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami pada hari ini. Terima kasih buat nafas hidup, terima kasih buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Dan terima kasih buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berakhir atas hidup kami. Sebentar kami kembali akan menerima kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus ajar kami dan mampukan kami untuk memahami dan melakukan serta mengalami kuasa dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah berkat perjamuan kudus. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 11 ayat 26 yang berbunyi demikian. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bagi saya, tidak ada berkat yang lebih dahsyat daripada berkat di mana kita boleh mengambil bagian di dalam makan malam Tuhan, yaitu perjamuan kudus. Saya sangat suka menyaksikan orang-orang percaya berkumpul dalam setiap persekutuan untuk memperingatkan kematian Kristus, kebangkitannya, kenaikannya, dan kedatangannya kembali. Betapa pemikiran yang luar biasa bahwa Kristus sendirilah yang menjadikan perjamuan kudus sebagai peringatan akan Dia. Kiranya kita boleh dicelikkan oleh Allah Roh Kudus untuk dapat melihat hal ini sebagai hal yang istimewa yang perlu dilakukan sesering mungkin. Kita tahu bahwa gereja mula-mula melakukan perjamuan kudus setiap hari di rumah-rumah bergiliran. Betapa kita teramat diberkati setiap kali kita mengingat bahwa Ia sudah menghapuskan dosa-dosa kita. Saya yakin seorang Kristen yang sejati pasti mempunyai kerinduan yang besar untuk menyenangkan hati Tuhan. Salah satu hal penting yang Ia ingin kita lakukan ialah terus mengingat akan pengorbanannya, salibnya, kuburnya, kebangkitannya, dan janji kedatangannya kembali. Berarti Ia tahu pasti bahwa ingatan akan hal-hal tersebut selalu membawa berkat yang besar bagi kita. Anda tidak harus terhenti pada pengertian bahwa Ia disalibkan, tetapi ingatlah bahwa di salib itu Ia berseru, "Sudah selesai." Anda tidak perlu terhenti di kubur itu, karena Ia sudah bangkit dari antara orang mati. Ia sudah duduk di sebelah kanan Bapa di sorga, dan kita pun sudah diberi posisi yang sama di sana bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Perjamuan kudus adalah salah satu hal yang ditegaskan dalam Alkitab, di mana misteri kemuliaan Kristus dinyatakan melalui tubuh dan darahnya. Saat itu, Tuhan kita berjalan di bumi, dan banyak orang begitu haus untuk mendengar perkataannya yang keluar dari mulutnya yang penuh dengan anugerah. Mereka melihatnya dan mendengarnya berbicara, namun sayangnya bagi sebagian mereka, hal itu tidak ada artinya. Demikian juga kita yang ada di zaman ini. Jika kita tidak memiliki visi dan kepenuhan roh di dalam hidup kita. Saudaraku, ada kematian di dalam diri kita yang harus mendapatkan jamahan dari kuasa kebangkitan Kristus. Hari-hari ini kita boleh memiliki kebenaran yang disingkapkan oleh karena Roh Kudus telah datang dan membukakan kepenuhan karya penebusan Kristus, sehingga kita dipenuhi dengan manifestasi kuasanya. Namun perlu satu hal penting untuk membawa kita kepada keadaan di mana Allah dapat dengan leluasa mencurahkan berkat-Nya, yaitu untuk kita belajar memiliki hati yang remuk dan hancur di hadapan-Nya. Karena itu kita perlu menguji hati kita untuk melihat apakah kita sekedar Kristen agamawi
atau Kristen sejati. Roh manusia kita ketika bersatu dengan Roh Kudus tidak memiliki kondisi lain selain kematian daging. Mati dan makin mati bagi ego setiap hari. Di tempat inilah kita akan berhenti menginginkan apapun dari diri sendiri. Bukan lagi kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Perjamuan kudus menjadi sarana yang penting untuk kita mengalami kesadaran yang terberkati semacam ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat kuasa firman-Mu yang ajaib hari ini. Mampukanlah kami untuk menghormati dan menghayati makna dari kematian dan kebangkitan Kristus, serta kenaikan dan kedatangannya kembali kelak setiap kali kami makan dan minum perjamuan kudus. Tolong kami untuk belajar jujur menguji diri kami sendiri setiap kali kami menghadap meja perjamuan Tuhan. Kami bersyukur bahwa ingatan tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu sungguh menjadi saluran berkat-Mu yang ajaib dan penuh mujizat. Dosa kami sudah diampuni. Segala dampak dosa, yaitu sakit, penyakit, kutuk, kemiskinan, dan maut, kematian, sudah Engkau pikul, sudah Engkau tanggung bagi kami di kayu salib Yesus. Ajar kami untuk terus mengingat dan memberitakan kematian-Mu yang memerdekakan umat manusia berdosa itu setiap hari. Kami percaya bahwa setiap kali kami makan dan minum perjamuan Tuhan, kami mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Kristus yang semakin nyata dan semakin kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Kami terima lebih dari yang sanggup kami pikirkan dan doakan. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Saya yakin dan percaya kita sudah diberkati berlimpah-limpah oleh kuasa firman Tuhan. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Kasih Bapa dan anugerah Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai Anda semuanya sepanjang hari ini dan membuat Anda berhasil dalam segala yang Anda kerjakan bagi kemuliaan-Nya. Haleluya!